Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, tolong perhatikan video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai kata tentang cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, kita belajar mengenai banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Yang ketiga, kita belajar mengenai manfaat hidup bersatu dan akibatnya. Kita belajar mengenai tentang cara menjaga kesehatan lingkungan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah cerita atau percakapan. Nanti Bu Yuni akan membacakan, anak-anak mendengarkan dengan baik. Jaka dan keluarga akan membersihkan rumah. Membersihkan rumah termasuk cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bacalah percakapan berikut. Ini percakapan antara keluarga Jaka, yaitu ayah, Kak Mita, Jaka, dan ibunya. Ayah berkata, "Ayo kita membersihkan rumah bersama anak-anak." Kemudian Kak Mita menjawab, "Ayo ayah, aku akan menyapu dan mengepel lantai di rumah." Jaka menjawab, "Aku akan mengelap meja, kursi, dan kaca jendela." Ayah menjawab, "Ayah akan menguras bak mandi." Kemudian ibu berkata, "Ibu akan membersihkan dapur." Jaka menjawab lagi, "Wah, rumah kita pasti akan bersih." Ayah menjawab, "Benar, Jaka, rumah yang bersih membuat kita menjadi sehat." Jaka kemudian mengajak, "Mari kita mulai membersihkan rumah." Kak Mita menjawab, ayo kita mulai." Nah, anak-anak, dari percakapannya keluarganya Jaka tadi, dalam percakapan tadi, apakah ada atau anak-anak menemukan kata tentang cara menjaga kesehatan lingkungan? Ada atau tidak? Ada anak-anak. Nah, dalam percakapan tadi, kata tentang cara menjaga kesehatan lingkungan yaitu ada 5 kata, yaitu membersihkan, kemudian menyapu, mengepel, mengelap, dan menguras. Nah, kelima kata ini adalah contoh kata tentang cara menjaga kesehatan lingkungan. Nah, tadi Jaka bersama keluarganya bekerja bakti untuk membersihkan rumah dan membagi tugasnya. Nah, Jaka dan Kak Mita membersihkan ruang tamu. Ya, Jaka dan Kak Mita membersihkan hiasan dinding di ruang tamu. Ada banyak hiasan dinding di ruang tamu. Permukaan hiasan dinding berbentuk bangun datar. Nah, anak-anak masih ingat macam-macam bangun datar yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Masih ya? Ada bangun datar segitiga, kemudian ada segi empat. Selain segi empat, ada apa lagi yang sudah kita pelajari? Ada layang-layang, ada juga trapesium, ada jajar genjang, dan apakah masih ada lagi? Ada bangun segi 5 dan segi 6. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Nah, contohnya seperti ini. Ini tadi ini adalah 2 contoh bangun datar. Ini adalah bangun datar segi 5. Bangun datar segi 5 memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi ini garisnya ini, ruas garis ini. Kemudian sudutnya itu yang di pojokan ini ya, pertemuan garis ini. Kemudian setelah itu ada titik sudut. Titik sudut itu, nah ini sama di pojok-pojoknya ini titik sudutnya. Nah, kita hitung
sisinya ini ada berapa? Bangun segi 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Kemudian sudutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya juga ada 5. Setelah itu kita menghitung titik sudut. Titik sudut ada berapa? Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar segi 5 ada 5 anak-anak ya. Anak-anak tahu ya bedanya sisi sudut dan titik sudut. Ini yang di garis ini namanya, yang di garis panah biru ini namanya sisi. Yang ini yang ada lingkarannya, setengah lingkaran ini namanya sudut, dan yang di pojok ini adalah titik sudut. Kemudian kita mencari sisi sudut dan titik sudut bangun di bawahnya. Ini adalah bangun datar segi 6. Sekarang kita akan menghitung sisinya. Sisinya ada berapa ini sisinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya juga 6. Setelah itu titik sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi bangun datar segi 6 jumlah sisi sudut dan titik sudutnya ada 6 anak-anak ya. Anak-anak tahu ya, anak-anak harus tahu ya perbedaannya sisi sudut dan titik sudut. Nah, itu tadi cara mencari atau menghitung banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Sekarang kita ke materi manfaat hidup bersatu dan akibatnya. Jaka dan teman-teman kompak melaksanakan piket kelas. Kegiatan yang dilakukan Jaka dan teman-teman menunjukkan persatuan. Jaka dan teman-teman menunjukkan perilaku hidup bersatu di sekolah. Jadi piket kelas itu anak-anak termasuk salah satu contoh sikap persatuan di sekolah. Nah, apa manfaat hidup bersatu di sekolah dan apa akibatnya jika kita tidak bersatu di sekolah? Sekarang kita lihat apa manfaatnya. Manfaatnya hidup bersatu di sekolah yaitu lingkungan sekolah menjadi nyaman, pekerjaan menjadi ringan. Selain itu pekerjaan juga akan cepat selesai dan terjalin kerukunan antar warga sekolah. Nah, itu manfaatnya. Sekarang akibatnya jika kita tidak mau bersatu dengan teman di sekolah apa? Yang pertama, lingkungan sekolah tidak nyaman. Pekerjaan menjadi lebih berat karena tidak mau bekerja sama. Yang ketiga, pekerjaan juga akan lama selesainya. Selain itu juga akan timbul pertengkaran antar warga sekolah. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan pembelajaran 6 di tema 4 subtema 1 hari ini. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai kata tentang cara menjaga lingkungan. Kemudian kita belajar tentang menghitung atau banyak sisi sudut dan titik sudut bangun datar dan manfaat bersatu di sekolah dan akibatnya. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan LKS penilaian harian pembelajaran 6 halaman 25 sampai 26 bagian A dan B. Langsung dikerjakan di LKS ya. Demikian anak-anak penjelasan hari ini, semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan.